Halo Barencis, selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan pada baik. Di tengah pandemi ini kalian harus tetap menjaga kesehatan dan menjaga kesehatan ikan cupang kalian. Oke. Kita balik lagi nih di materi ide percupangan. Kali ini kita punya 3 bahan ini. Nah, karena video ini banyak banget ditanyain sih dari teman-teman yang datang ke sini, karena banyak dari mereka yang sebenarnya masih kurang ngeh sama takaran ngasih makan ikan itu kayak apa sih. Nah, kebetulan gue ada 3 macam yang selalu gue rekomendasiin buat kalian semua. Yang pertama cacing, yang kedua encu nih, kebetulan lagi ada encu, terus ada kutu air. Nah, dari ketiga ini mana yang paling baik entar lah kita bahas. Cuman kita masuk ke takarannya dulu, takaran yang pas buat ngasih makan cupang dan nggak kegendutan juga nggak kelaparan gitu. Nah, takarannya seperti apa sih? Kita mulai dari si cacing dulu nih ya. Nah, kalau lu ngasih makan cacing itu jangan pernah lu ngambil pakai pinset, seret, terus habis itu lu kasih ke cupang. Nah, kenapa gue bilang jangan pernah? Karena kalau misalnya lu ngasih makan pakai pinset terus langsung kasih makan ke cupang, itu biasanya yang lu ambil dari pinset itu berbentuk gelumbul-gelumbul, berbentuk bulat, berbentuk ya kayak upil lah, kayak gitu lah ya. Nah, kalau misalnya si upilnya gede banget itu lu masukin ke situ, nanti si cupangnya itu langsung ngelahap secara bulat-bulat. Lu bayangin kalau misalnya cupang ngelahap, misalnya nih ya, misalnya segini lo kasih makannya. Nah, segini lo kasih makan nih. Kalau dia ngelahap bulat-bulat segini lo kasih makan, nah udah. Biasanya yang akan terjadi 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian dia akan susah Kalau dia susah biasanya badannya pada megar. Nah, kebanyakan sih itu juga permasalahan ada di sisik nanas. Nah, sisik nanas tuh biasanya diundangnya dari makanan-makanan kayak cacing. Terus kayak cacing yang kegedean gitu ya, cacing kegedean, atau sebenarnya kalau sisik nanas tuh lebih ke dia makan lumpur atau dia makan makanan yang asing lah buat dia, dan akhirnya ngebuat dia susah terus si sisiknya ngebuka. Nah, itu kita bilangnya tuh sembelit. Nah, dia biasanya ngeluarin sari-sari makanannya yang nggak bisa keluar dari nya itu biasanya dari sisiknya yang ngebuka itu, kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya kasih makan cacing dikocok dulu. Kocok. Nah, ini ya, perhatiin ya. Jadi ketika dikocok ini dia kan nyebar tuh, nggak jadi satu lagi. Nah, lu cukup kasih makan segini. Nah, lu cukup kasih makan segini nih. Nah, cukup kasih makan segini. Jangan lebih dari ini. Atau lu ngasih makan segini, menurut gue ini ketebalan nih. Kasih makan nih segini aja. Cukup segini aja. Dan ini takarannya sehari ya. Kalau lu mau bikin 2 hari sih sebenarnya nggak apa. 2 kali sehari sebenarnya nggak apa-apa. Cuman mubazir aja lah buat besok, mendingan cacingnya. Lalu kasih makan segini aja lah, jangan banyak. Nah, tuh lihat ya, beda sama yang tadi. Coba kalau lo kasih makan tadi gumpelan-gumpelan, wah bahaya coy, langsung dimakan. Karena sesungguhnya dia tidak punya tangan. Kalau dia punya tangan pasti dia misah-misahin tuh, yang kecil yang mana, yang gede yang mana. Karena dia langsung caplok kayak gitu, jadi berbahaya sekali kalau misalnya lo kasih makan pakai pinset. Ya, itu cacing ya. Takarannya kayak gitu tadi, cukup segini saja. Nah, seginilah ya, paling banyak. Nggak usah tebel-tebel. Nah, nggak usah tebel-tebel kayak gini nih. Bahaya banget kalau kebanyakan. Nah, yang kedua adalah kita kasih makan encu. Kalau kasih makan encu nih gua sedikit intermezzo dulu ya. Jadi encu ada 2 sebenarnya. Ada yang bagol sama ada yang lurus-lurus. Nah, yang bagol-bagol itu ada yang bilang nggak baik buat cupang, ada yang bilang baik buat cupang, ada yang bilang itu buat indukan. Udahlah, nggak usah mikirin itu. Yang penting ikannya kemakan, dan selama ini sih ikannya kemakan, encunya kemakan, dan selama ini sih si encunya ini yang bagol maupun yang panjang itu selalu memberikan khasiat yang terbaik bagi cupang. Jadi ya lu nggak perlu mempermasalahkan mana yang bagus mana yang baik. Pokoknya encunya hidup, masih segar, pasti dimakan sama cupang. Nah, kalau misalnya kali makan encu juga jangan banyak-banyak, karena ini dia keras banget nih si encu. Nah, cukup segini aja lah. Mungkin ini paling banyak 15 atau 20 lah ya. Jadi lu nggak perlu ngasih terlalu banyak si encu ini, karena si encu ini juga makanannya sangat berat sekali. Jadi kalau misalnya dia makan kebanyakan ntar juga bisa jadi gendut banget nih si cupang. Oke, kasih makan segini aja nih.
Tiap kali dikejar. Nah itu kalau encu. Cukup 1 kali sehari aja. Kalau 2 kali ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman nanti cupangnya pada saat nanti lu punya makanan yang cuman cukup buat 1 hari sekali, nah bahaya tuh, si cupangnya bisa menurunkan nafsu makan dia dan akhirnya dia juga nantinya bakal lemas. Jadi 1 hari sekali aja lah dibiasain dengan takaran yang tepat ya. Nah kalau kalau kutir ini kan dia rada kecil ya, jadi lu harus sedikit lebih banyak lah ya. Gua nggak tahu ini hitungannya berapa, pokoknya sekitar 200 lah. Sekitar 50 sampai 100 mungkin ini. Jadi jangan terlalu padat juga satu cupang, misalnya segini ya, satu cupang. Wow, ini padat banget menurut gua nih. Takarannya nggak usah terlalu padat lah. Nah, gua kasih segini. Seret. Nah, berarti pertanyaan yang selanjutnya adalah, Bang, bagaimana kalau ngelihat itu kebanyakan atau kedikitan? Nah, kalau lu lihat cupangnya itu kebanyakan atau kedikitan, lu lihat dari yang pertama, kita ngomongin kebanyakan dulu ya. Kalau kebanyakan berarti misalnya lu kasih makan pagi, entar sore masih nyisa tuh kutir, tuh cacing, itu encu. Kalau entar sore masih nyisa, berarti si kutir, encu sama cacingnya kebanyakan. Berarti lu harus menyedikiti makanan yang lu kasih, karena setiap cupang mempunyai porsi makan yang berbeda-beda, lambungnya juga beda-beda si cupang. Gua nggak tahu cupang punya lambung apa enggak ya. Jadi dia punya porsi yang beda-beda. Bang, kalau kedikitan gimana? Nah, kalau kedikitan lu lihat aja. Kalau misalnya dia selama 1 jam terus lu kasih makan itu ternyata langsung habis, tidak bersisa, nah berarti di hari esok lu harus ngasih porsi yang berlebih. Tapi kalau kelebihan lu nanti lihat juga lah. Kalau misalnya besokannya ternyata dia masih gendut, ya berarti lu nggak perlu lu kasih makan lagi gitu. Karena si ikan ini nggak perlu kok dikasih makan setiap hari, juga kadang-kadang juga tidak diperlukan juga. Yang penting si ikan ini rutin aja dikasih makan gitu ya. Ya begitu aja. Yang penting porsi makannya jangan banyak-banyak, terus porsi makannya juga jangan sedikitan. Dilihat aja situasi ikannya. Kalau misalnya dia masih gendut berarti selesai makannya. Kalau misalnya kalian mau ngasih makan yang sehat, ya tentu encu sama kutu air lah yang terbaik. Nanti kita bakal ngebahas kandungan dari 3 makanan ini di video-video berikutnya. Oke, kita ketemu lagi. Jangan lupa tetap hidup sehat, sama jangan lupa tetap berdoa, mudah-mudahan ini cepat kelar lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.